Alright, Rian Gat Pop di mari Bintaro Bawa Tanah Jangan Lari. Kali ini gue lagi bersama band yang berasal dari kota hujan, yaitu The Johnson. Let's go. Oke, boleh dong mas-mas dan mbak-mbaknya nih perkenalkan siapa saja sih dan memegang instrumen apa saja. Halo, saya Tata, gitar dan vokal. Saya Evan, bantuin Tata juga main gitar. Aku Aji, ngisi di bass. Aku Ayu di backing vokal. Saya Dika, ngisi di drum. Alright. Dan sudah terlihat ya The Johnson tuh ada 5 personil. Tapi kalau nggak salah tuh The Johnson personil tetapnya tuh ada 2 orang. Berdua karena untuk sementara biar Aji dan saya dulu yang jalanin sampai akhirnya ketemu momen yang pas. Siapa yang bisa bantu Johnson menjadi personil tetap gitu. Oh. Sebelum nggak jadi. Sebelum. Bahan ya. Oke, ya paling gitu sih. Untuk sementara kita dibantu sama Dika, Evan dan Mbak Ayu. Bukan EA ya, ini mereka manusia. Coba tes captcha dulu kali ya. Tes captcha kali ya. Ya. Untuk sementara mereka, tapi untuk personil tetap mungkin kita masih butuh proses. Jadi tunggu aja. Mungkin nanti akan ada Johnson dengan formasi terbarunya. Antara 4-3-3 atau 4-4-2. Oke. Sebelumnya saya izin duduk dulu ya Mas Johnson ya. Iya, boleh, Mas. Biar lebih asik nih. Tapi apakah kakak-kakak ini bakal jadi personil tetapnya di Johnson? Ditanya satu-satu kali ya. Boleh. Gimana Pan? Menurut lu Pan? Lu mau nggak Pan? Mau. Saya pengen jadi musisi. Berat sekali ya. Apa ya? Mau. Ya mau sih. Maksudnya kayak ya sekarang kita masih membantu aja sih. Iya. Saya juga mau ikut. Ayo dong ikut Mas. Ikut dong. Mau ikut. Berarti Johnson formasi sekarang agak kayak ini ya, White Stripes tapi lebih manis aja kelihatannya. Iya, boleh. Lucu banget tuh. Lucu gak sih? Seluk-beluk The Johnson kan. Gimana sih awal mula terbentuknya The Johnson ini? Kalau boleh tahu. Awalnya sebenarnya cuma hanya pengen ngeband aja sih. Pengen ngeband. Awalnya kan SMA ngeband, terus kuliah udah enggak karena teman-teman pada misah. Terus kayak hidup terasa kosong gitu, nggak ada musik, nggak ada band. Akhirnya gue ngajak Tata untuk ngeband. Awalnya? Iya. Ya standar, benar. Awalnya Aji ngajakin ngeband. Bandnya tuh mirip Shonen Knife dia bikinnya tadi. Shonen Ya. Knife. Jepang. Cuman Aji bujuknya Shonen Knife tuh pernah bikin album tribute ya. Untuk The Ramones. Enggak, yang untuk Ramones. Oh ya Ramones. Iya. Iya. Sama ada lagu Ramones Forever gitu kan. Nah, Ya. jadi akhirnya nyangkut lah di situ. Ya udah akhirnya bikin sampai sekarang. Berarti Johnson tuh kentalnya dengan punk-punk imut yang mengarah ke Buzzcocks dan Shonen Knife itu ya. Betul. Personelnya cewek semua kan ya? Shonen Knife cewek Shonen semua. Knife cewek semua dia. Makanya kok gua saya mendengar mendengar The Johnson tuh kayak ini band punk tapi imut banget nih, gemes gitu. Iya. Indie gitu, keren. Kayak Sama ada pertanyaan lagi nih, masih di balik The Johnson. Mau tahu dong filosofi nama dari The Johnson ini emang ada hubungannya sama The Kuda? kalau dibilang ada hubungan sebenarnya ada juga, tapi di Johnson itu pertama kali dapat kepikiran karena keinget karakternya film Rocket Rain. Sutradaranya tuh Mas Anggun Priambodo. Oh, Ya, situ ada satu karakter namanya Johnson gitu.
kalau kudanya itu karena kita ketika lagi ngobrol-ngobrol nyari itu kita sambil dengerin lagu kan. Nah saat itu yang apa ya yang sedang diputar itu lagunya Hey Johnson Hey The Johnson. Kuda, jadi ngepas momennya pas. Dan The Kuda pun ini ya pengisi soundtracknya Rocket Train. Oh, makanya The Kuda sama The Johnson ini langsung bikin satu bikin judul lagu, yang satu bikin Ya, nama. karena The Kuda itu pengisi itu original soundtracknya film Rocket Train. Rocket Train. Iya. Alright. Oke. Apa nih ya? Langsung ke ini aja kali ya. Ada sebuah album The Johnson yang tiba-tiba langsung meledak. Layaknya Gunung Krakatau. Itu dia. Ya, banal semakin binal. Nakal ya. Album ternakal nih. Naiknya juga nakal banget tuh. Di dalam album Banal Semakin Binal ini berfokuskan pada tragedi kehidupan sehari-hari dan perasaan pribadi. Apa sih yang mendorong perubahan tema lirik dari isu yang berat dari ke tema yang lebih formal dan introspektif? Apa ya? Mungkin sebelumnya karena itu lagi di fase Tata lagi nggak bisa nulis lirik juga. Pas album Banal Semakin Binal tuh baru mulai aku yang nulis. Lebih ke keseharian ya, bukan hal pribadi sih sebenarnya. Apa yang waktu itu aku lihat, aku Sosial. ya sosial aja sebenarnya keseharian. Oh. Kalau awalnya sih untuk nulis lirik sih berawal dari film, justru film Stephen Chow. Oh, yang mana tuh? Waktu itu kan pandemi, jadi lebih banyak nontonin komedi aja. Eh, Maraton Stephen Chow tuh Makanya lumayan terdapat judul meredakan lagu ya? stres ya. Makanya terdapat judul lagu bernama Kau Pemeran Utama di sebuah opera. Apakah Itu bisa termasuk? jadi. Bisa jadi. Berarti emang kebanyakan Johnson itu dari inspirasi dari film ya? Kebanyakan termasuk dari Awalnya iya. nonton film, terus di kolasein aja apa yang terjadi di sekitar. Oh. Contohnya apa sih Mas Aji bisa gambarin gak di album Banal Semakin Binal itu menceritakan tentang apa? Salah satunya. Iya. Mungkin dari ini juga yang pertama kali aku nulis tuh yang 7456. Oke. Nah itu berdasarkan dari film Stephen Chow juga. Di situ ada adegan si Stephen Chow-nya dan sama cewek gitu. Dari situ Romantis ya? romantis tapi komedi gitu. Dari Dari aransemen musiknya juga kita kayak Right tuh mainin ala-ala street punk juga kan. Ding. Iya. Buat lucu-lucuan aja sebenarnya. Oh, Awal. gila. Tapi mau dibikin lucu-lucuan tapi Johnson bikinnya lebih manis ya rasanya di album itu. Mungkin dari musik sih bisa Dari tanya vibe. ke Tata. Oke. Kenapa melodius manis ya? Di Banal ini kan liriknya belum pernah dipakai di album-album sebelumnya kan. Terus waktu itu Haji nulisnya tuh bentuknya kayak puisi lah ya. Oh. Kayak puisi, belum ada tujuan mana chorus, mana verse atau segala macam gitu. Masih dia dalam bentuk tulisan full. Ya udah akhirnya dicoba diterjemahkan lewat notasi ya, nada ya. Ternyata liriknya tuh udah nyanyi sebenarnya, jadi udah muncul aja gitu. Jadi setiap kirim demo tuh pasti di akhirnya ditulis di bawahnya nggak tahu nih cocok apa enggak gitu kan, karena kan dengan warna Johnson yang sebelumnya kan. Terus tiba-tiba harus ada agak melodius gitu munculnya dari lirik-liriknya. Ya udah kata Haji aman ya aman, akhirnya kita jadiin kan. Nah terus ngeresponnya juga akhirnya mau nggak mau aransemennya juga jadi manis mungkin ya kalau menurut abang ini manis gitu. Terus memang sebenarnya di luar kebiasaan. Nah, ngomong-ngomong soal tragedi kehidupan ya, maksudnya keseharian nih. Akhirnya Banal tuh dijadiin sebuah apa ya, tanda untuk kalau punk itu kan perlawanan gitu kan. Perlawanan. Sebelum kita melawan hal yang lebih besar, kita harus melawan diri sendiri dulu. Terus saya tuh pernah keinget kata-kata teman saya kalau punk tuh tanggung jawab. Punk tuh yang penting tanggung jawab. Dan saya tuh termasuk yang sebenarnya
ogah bawain banal sebenarnya, karena itu susah, bukan karena satu bukan selera, kedua tuh memang susah bawain lagu Bukan banal. karena overplay atau apapun. Enggak, itu tuh dari awal setelah rekaman jadi, saya bilang ke Haji, ini kalau misalnya sampai dibawain di stage itu susah pertanggung jawabannya. Gua nggak mungkin bisa gitu. Cuman Haji dulu bilang bawa aja kayak dulu kita biasa. Ya, tapi akhirnya mau nggak mau harus beradaptasi sih, karena ini kan pertanggungjawaban sama karya kan. Iya. Ditambah lagi semua orang udah mengsingelongkan lagu-lagu di Banal Semakin Binal. Jadi itu pertanggungjawaban Mas. Iya, Atat begitu. Untuk Gitu Mas. Manis Nyanyikan karena seperti liriknya seperti itu. itu. Karena saking banyak orang yang sing along gitu. Album Banal Semakin Binal ini terdengar hangat dan mendapatkan sambutan positif dari kritikus dan pendengar. Nah, menurut Mas dan Mbak ini apa sih reaksi yang paling berkesan buat kalian setelah mendengar respon yang positif dari album ini? Yang pasti sih nambah pengetahuan ya, karena beberapa pengamat musik aja. Iya, contohnya Bang David Tarigan, Oh, Bang Jimmy itu selain mengapresiasi, mereka tuh kayak ngebuka mata kita bahwa oh ternyata Johnson tuh power pop. Kayak gitunya aja kan udah dapet insight baru kan iya. dari mereka gitu. Kalau saya sih reaksinya jadi nambah pengetahuan soal musik. Sama sih ya jadi berproses aja, dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang nggak aware soal sound jadi aware gitu. Jadi karena semakin lama semakin banyak tanggung jawabnya gitu. Jadi lebih upgrade buat The Johnson. Jadi upgrade terus. Mendapat nilai positif seperti itu ya. Iya. Keren sekali ini. Gokil. Album Banal Semakin Binal ini ya. Dan The Johnson tuh baru banget merilis single Racun Suara, baru marak di mana salah satu panggung aksi di mana di tengah perform The Johnson ada pembubaran aksi oleh petuah-petuah lucu. Apakah di single Racun Suara ini ada hubungannya dengan itu? Kalau bukan juga boleh dong ceritain nih tentang apa sih Racun Suara ini?